Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indahnya Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas pendapat para ulama tentang luasnya surga seluas langit dan bumi. Apa benarkah demikian? Mari kita bahas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Ali Imran 133. Dalam firman-Nya yang lain Allah menyatakan, "Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya." Quran Surah Al-Hadid 21. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, para ulama berbeda pendapat ketika mentafsiri ayat di atas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dipertemukannya langit dan bumi satu sama lain sebagaimana pakaian yang hasil dari sambungan satu dengan yang lainnya. Maka itulah lebarnya surga. Dan tidak ada yang mengetahui panjangnya kecuali Allah. Inilah pendapat jumhur yang tidak bisa dipungkiri. Kelompok kedua berkata, ayat di atas sesuai dengan istiarah yang juga dipakai oleh orang Arab. Maka ketika surga itu sangat luas maka termasuk ungkapan baik mengukurnya dengan luasnya langit dan bumi. Sebagaimana perkataan Anda pada seseorang, ini adalah lautan. Dan pada seseorang yang sudah tua, ini adalah gunung. Ayat di atas tidak bermaksud membatasi luasnya surga. Namun ayat itu mengingatkan bahwa langit dan bumi itu adalah sesuatu yang terluas yang pernah dilihatnya. Tafsir Al-Qurtubi 4/204-205. Ibnu Asyur rahimahullah berkata, penyebutan langit dan bumi ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab dalam mencontohkan sangat luasnya sesuatu. Yang dimaksud bukanlah luasnya langit dan bumi yang sebenarnya. Dikatakan bahwa luasnya yang sebenarnya, surga tersebut sekarang sudah diciptakan, akan tetapi lebih besar dari langit, dan letaknya di atas langit dan di bawah arsy. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, makna ayat di atas memiliki perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat, dipertemukannya langit dan bumi satu sama lain sebagaimana pakaian yang hasil dari sambungan satu dengan yang lainnya. Maka itulah luasnya surga. Namun perlu diperhatikan dari sisi panjangnya, karena panjangnya biasanya lebih banyak daripada lebarnya. Pendapat lain mengatakan, bahwa ayat di atas sesuai dengan kebiasaan orang Arab dalam menggunakan istiarah. Jadi bukan berarti makna yang sebenarnya, yaitu karena surga itu sangat luas sekali. Maka dari sisi mubalagah diungkapkan dengan luasnya langit dan bumi, karena keduanya adalah makhluk Allah yang paling luas. Maha suci Allah dari ilmu yang diketahui oleh hamba-hambanya. Bukanlah menunjukkan batas teritori surga. Fathul Qadir 1/437 bisa dibaca juga. At-Tahrir wa Tanwir 4/89. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa para ulama memiliki dua pendapat dalam mentafsiri ayat di atas. Jumhur, bahwa maksudnya adalah lebar luas yang sesungguhnya. Namun mengingatkan kepada kita akan panjangnya. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa ayat di atas menjelaskan tentang begitu luasnya surga tanpa menyebutkan lebar dan panjangnya. Akan tetapi sesuai dengan kebiasaan orang Arab dalam pembicaraan mereka. Memang demikian kebiasaan penjelasan yang bersifat syar'i ketika menjelaskan tentang makna dari hal-hal yang gaib melalui bahasa yang difahami oleh masyarakat dan biasa mereka pakai pada ucapan sehari-hari. Tidak diragukan lagi bahwa penyebutan bumi yang mereka ketahui. Mereka saksikan luasnya dan ujungnya seakan tidak berbatas. Yang demikian ini akan lebih mendekatkan pemahaman pada makna yang dimaksud. Maka menjadi kewajiban kita wahai hamba Allah untuk diketahui bahwa perbedaan antara kalamullah Jalla Jalaluhu dan kalamul Bashar, bahasa manusia, seperti perbedaan antara Allah dan makhluknya. Kalamullah tidak ada perbedaan di dalamnya. Tidak ada aib, kekurangan dari sisi keindahan, kuatnya bahasa dan kefasihannya yang sesuai dengan kalam yang paling mulia.
Kapanpun seorang hamba tidak mampu memahaminya atau kurang memahaminya, maka yang menjadi kewajibannya adalah menyalahkan pemahamannya, akal, ilmu dan perasaan, dalam berbahasa, dan hendaknya mengembalikan kesulitannya kepada yang lebih mengetahui, atau diwakilkan kepada keluarga atau sahabatnya. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Indahnya Islam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalam.